bukan konser aja sih, sebenarnya ada pengalaman Habib juga saat kita main Marawis saat itu malah. Kita main Hajir Marawis, tapi yang nganter kita ini, yang bayar kita ini, yang manggil kita ini, saat kita naik mobilnya dia, satu bis gitu kan, jangan pernah ada yang noleh ke belakang. Cuman ya kita biasa aja makan, disuguhin makanan, disuguhin apa gini-gini, dan pulang pun sama, kata yang nganternya ini nggak boleh nengok ke belakang. Cerita guru saya yaitu Habib Lutfi bin Yahya, beliau pernah bercerita, beliau disamperin sama ulama dari bangsa jin, ya biasa. Dia dengan wajah tampannya, dengan pakai gamis putihnya, cuma bedanya dia nggak napak, itu aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua sahabat-sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Amin. Oke, malam ini seperti biasa saya ditemani oleh Habib Muhammad Syami Alatas. Dan malam ini kita berdua akan membahas sebuah fenomena yang dimana fenomena ini dalam sebuah konser terdapat penonton-penonton gaib. Kita mau tahu nih ulasannya dari Habib langsung. Emang gaib tuh suka nonton konser juga? Atau memang dibuat acara tersebut untuk merayakan sebuah acara kota yang tidak terlihat ataupun desa yang tidak terlihat gitu kan? Panditnya memang sengaja sebenarnya membentuk sebuah acara itu, tapi dikamuflase dengan acara-acara dengan perayaan seperti konser biasa biasa gitu kan. Nah, memang salah satu konser yang udah terjadi itu waktu band Kotak, itu juga pernah terjadi Habib. Terus yang kedua Ivan Seventeen, terus Ari Lasso. Nah, tiga artis ini nih pernah mengalami di mana ketika dia konser itu terdapat penonton gaib. Nah, di sini kita mau bahas nih berdua gimana sih sebenarnya sesungguhnya fenomena tersebut. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih dari versi Habib tuh gimana, Habib? Kalau dari versi kita ya, dari versi saya sendiri pribadi, sebenarnya goib itu kan bangsa jin itu kan hampir sama kehidupannya sama kayak kita. Cuman memang ya kembali lagi beda dimensi kan. Kita manusia sebagai dimensi ketiga, mereka dimensi keempat gitu. Hanya beda satu dimensi sama kita, dan mereka juga menikmati apa yang kita nikmati gitu loh. Mereka makan juga, mereka ibarat kata ada pernikahan juga, ada ibarat kata ada kehidupan lah ya. Ada kehidupan gitu loh. Mereka juga punya pemimpin, mereka juga punya ulama, dan mereka juga menikmati musik. Mereka menikmati musik kayak ya nggak wajar aja gitu loh. Seorang misalkan ada band yang main kayak tadi kan Ari Lasso atau Tantri Kotak ya, atau Ivan Seventeen, dia bikin di satu daerah, terus mereka pun datang dan mungkin mereka mewujudkan dirinya saat itu seperti orang biasa karena jin punya kemampuan untuk berubah wujud, menyerupai manusia, menyerupai hewan, atau menyerupai apapun dia bisa. Sesuai dengan yang dia mau aja saat itu ya. Sesuai yang dia mau saat itu, dia ikut konser di situ, dia ikut jadi penonton, itu pasti bisa sekali sebenarnya dalam hal spiritual, dalam versi apapun sebenarnya. Karena memang seperti ulasannya gitu, ketika si artis tuh masuk ke mimbar panggung gitu kan, memang dia juga melihat penonton tuh yang banyak banget, ribuan penonton gitu kan. Nah, ketika konser itu selesai kok tiba-tiba hilang gitu tuh penonton seperti itu. Hilang itu kayak bukan hilang manusia pada umumnya pergi satu persatu, enggak. Ini hilang aja begitu. Tiba-tiba hilang ya. Gitu. Mungkin memang ada satu, karena bukan konser aja sih, sebenarnya ada pengalaman Habib juga saat
kita main marawis saat itu malah. Iya. Kita main hajir marawis, tapi yang nganter kita ini, yang bayar kita ini, yang manggil kita ini, saat kita naik mobilnya dia, satu bis gitu kan, jangan pernah ada yang noleh ke belakang. Oh, dibilangnya seperti itu. Saat jalan itu bis, jangan pernah ada noleh ke belakang. Pokoknya intinya, jangan pernah noleh ke belakang. Nggak tahu kenapa, dan kita nggak tahu itu daerah mana, nggak disebutin sama itu orang, cuman kita disuruh ikut, suruh naik, dan dikasih itu nggak boleh nengok ke belakang. Sampai di sana ya seperti kita manggung biasa, kita main hajir marawis, banyak orang, banyak apa namanya, tapi suasana ya saat balik lagi aura di sana emang agak neken, ibarat saat kata itu kami terasa ya. agak nyesek gitu loh. Cuman ya kita biasa aja makan, disuguhin makanan, disuguhin apa gini-gini, dan pulang pun sama kata yang nganternya ini nggak boleh nengok ke belakang. Akhirnya sampai rumah, barulah dikasih tahu di situ bahwa kita hajir marawis ini permintaan dari bangsa goib di situ untuk main di sana. Setelah itu baru Dikasih tahu. Baru dikasih tahu. Bahwa itu ada permintaan secara goib, secara spiritual. Secara berarti spiritual, ya? Gitu. untuk bermain hajir marawis di sana karena mereka pun menikmati, ya balik lagi, mereka pun kehidupannya hampir sama dengan kita, cuman memang fisik mereka ini kan beda. Gitu loh. Sama kayak cerita guru saya, yaitu Habib Lutfi bin Yahya. Beliau pernah bercerita, beliau disamperin sama ulama dari bangsa jin, ya biasa. Dia dengan wajah tampannya, dengan pakai gamis putihnya, cuma bedanya dia nggak napak, itu aja. Iya, tetap ada perbedaan. Ada perbedaan karena gravitasi dimensi ketiga di dimensi keempat ini beda. Nah itu, di situ nggak napak, ya udah seperti ulama biasa, dia belajar syariat, dia belajar tasawuf, dia belajar thorikoh, dan seperti bercengkrama sama kita sesama ulama, sepertinya begitu. Itu cerita dari Abah dan itu memang real, sebenarnya ada gitu loh. Hal seperti itu ya. Hal-hal seperti itu juga ada. Itu di versi ulama, apalagi di versi yang senang ibarat kata musik band atau musik-musik seperti itu pasti ada di situ. Ada. Pasti ada. Karena memang ada bukan sebagian, salah satu artis gitu ya. Setelah acara itu baru dibilangin tuh, sebelum acara dibilangin nanti jangan kaget kalau tiba-tiba tamunya hilang begitu aja, penontonnya hilang begitu aja, katanya gitu kan. Karena memang itu sebuah kayak perayaan, sebuah kota kecil gitu. Nah, tapi mungkin. kota goib sih katanya gitu, Dip. Mungkin karena memang mereka kan punya wilayah masing-masing, mereka punya kotanya masing-masing gitu loh. Dan mereka punya kampung masing-masing. Mau nggak mau, karena ya dalam agama Islam pun disebutkan kan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia gitu loh. Menciptakan malaikat. Jadi Allah menciptakan bangsa jin, menciptakan manusia pun memang ada, berarti kita nggak boleh ibarat kata tidak boleh menghilangkan goib gitu loh. Tidak boleh menghilangkan spiritualnya. Kespiritual lah orang bilang seperti itu. Karena ibarat kata jin pun ada dan diciptakan sama Allah Ta'ala. Dan kehidupannya sama seperti kita, itu aja. Kayak kehidupan manusia juga ya, Bibir, sama aja. Sama aja. Mereka juga berdagang, mereka sama sih. Beranak juga, seperti juga, itu. iya. Tapi kalau aku rasa sih, ya, salah satu konser itu ya, kan ada 3 artis tuh ya. Ada sebagian jujur, ada sebagian nggak jujur. Aku rasa sih sebenarnya memang melakukan sebuah perayaan di lokasi setempat. Ya, perayaan itu di mana kalau ini menurut aku ya, perayaan itu di mana memang harus di titik antara manusia dengan kaum mereka itu bertemu di suatu titik, tapi memang sebuah perayaan yang tidak resmi. Kalau aku rasa sih seperti itu, makanya terbukalah tuh kasap-kasap semua pintu-pintu antara manusia berhubungan dengan jin-jin yang menonton seperti itu gitu loh. Karena ketika acara selesai juga penonton kehilang begitu aja, padahal kan tadinya ada 1000 gitu kan, kok tiba-tiba ribuan plok hilang aja gitu kan. Kan kalau manusia kan hilang kan hilir berganti, maksudnya masih ada bekasnya lah ibarat kata. Masih ada bekasnya. Nah ini kalau dari versiku ya Bib ya, yang aku rasa nih ya, rasa bahwa
memang ada suatu fenomena, ada suatu titik di mana pada saat itu gerbang gaib terbuka, memang harus adanya perayaan, persyaratannya begitu untuk pertemuan antara jin dan manusia itu bertemu di suatu titik. Perayaan seperti itu, entah apa yang dirayakan, hanya orang tertentu yang mengetahui perayaan tersebut. Nah, dibuatlah acara seperti itu. Kayaknya ingin menaikkan suatu desa atau suatu kota atau suatu lokasi. Kalau feeling aku tuh seperti itu. Cuma syaratnya seperti itu. Syaratnya mau apa? Bikin konser gitu kan? Ada kerjasama seperti itu, perayaan kerjasama. Iya sama aja kan, ibarat kata kan membuat satu perayaan, membuat satu acara untuk mengumpulkan, ibarat kata ya mungkin mengumpulkan dari bangsa jin dan bangsa manusia di situ, saling menikmati dan mereka melakukan perayaan yang memang nggak dikasih tahu sama artisnya. Yang penting lo ikut gue bayar, lo tampil udah. Gitu lah. Iya, si artis tersebut nggak tahu. Itu versi aku, Bib, yang satu. Dan kedua, memang versi gini. Dia mau bikin kalau versi aku ya, dia mau bikin suatu event yang acaranya itu ngebludak gitu kan. Tapi dengan suatu buah perjanjian, bahwa dari pihak mereka juga harus bisa menikmatin. Kalau aku ngerasa seperti itu gitu loh, bahwa oke deh, ini lokasi ini, kota ini akan maju dan event lo akan bagus nih, akan banyak penontonnya, akan istilahnya rame lah. Tapi dengan syarat bahwa mereka juga bisa nikmatin, gitu. Mereka di sini, mereka di sini adalah penunggu sekitar situ bisa nikmatin juga. Kalau itu versi aku, jadi ada dua versi yang aku ambil dari kisah-kisah yang terjadi fenomena sekarang ini dan cerita Habib juga seperti itu. Nah, gimana menurut Habib? Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin banget. Ibarat kata kan begini, mereka kan pasti punya persyaratan. Kalau misalkan kita mau bangun satu daerah atau bangun, kayak misalkan gini lah, simpelnya kita mau buat jalan tol, pasti ada satu hal yang numbal kan. Iya, itu versi jeleknya lah, ibarat kata. Mungkin ini versi simpelnya, versi smoothnya, versi ininya mereka dengan imbalan gue bikinin lo perayaan. Dengan gue manggil artis, lo nikmatin, ayo kita bareng-bareng di sini. Sama-sama kan? Sama-sama. Nikmatin. Bisa terjadi juga karena kan mereka pun kan menikmati apapun itu dan mereka punya persyaratan yang beda-beda gitu loh. Iya. Mereka pasti seperti itu. Mau dengan musik lah, mau dengan sesajen lah, mau dengan tumbal lah, itu mungkin terjadi banget sih. Tinggal bagaimana antara orang yang bisa berhubungan dengan mereka gitu kan, yang saling menyampaikan itu sih sebenarnya. Aku dulu pernah nonton konser konser waktu zamannya kuliah. Mungkin ini nggak dimasukin, cuman aku tahu tuh siapa yang punya event itu, tahu siapa aja tuh tahu gitu kan, karena memang kebetulan aku nonton konser itu juga memang ya karena grup mereka juga gitu kan. Aku nonton, cuman tahu kejadian. Jadi aku ngalamin kejadian dulu, baru denger cerita nih. Kayak gitu. Nah, ketika aku nonton, itu memang kan awalnya kan hujan dulu kan, rintik seperti itu. Terus ketika detik-detik acara mulai, udah berubah tuh langsung langit gitu, berubah gitu kan. Terus datanglah penonton. Cuman yang aku bingung di sini nih, yang fenomenanya tuh biasanya kan kalau manusia itu datang ada pun gerombolan sekelompok paling 5-10 orang gitu kan ya. Dan kelihatan lah. Nah, saat itu karena aku memang ikut sama gerombolan panitia gitu dan aku duduk di sebuah titik, aku ngeliat gini, kok ya memang mereka datang tuh kayak apa ya, tiba-tiba tuh gerombol kayak asap, tapi tiba-tiba manusia datang. Di situ kau udah ngeliat tuh fenomena seperti itu. Jadi kalau ada cerita penonton goib, karena aku sendiri juga ngalamin waktu itu. Cuman kan saat itu kan karena masih kuliah, nggak terlalu ngetenin, nggak terlalu paham gitu loh. Cuman nggak, fenomena itu memang kelihatan banget Habib. Jadi ketika ada penonton tiba-tiba, wah penuh, kok penuh di sini, tiba-tiba gitu. Tapi dengan hanya mataku aja yang ngelihat atau memang orang lain juga ngelihat, tapi aku ngelihat, aku menyaksikan gitu loh. Cuma memang pakaiannya tuh unik gitu loh, lucu gitu loh. Pakaiannya tuh kayak bukan pakaian manusia pada umumnya. Mereka punya ciri khas sendiri. Dan memang dari penampilan juga, kalau kita benar-benar ngetenin itu ya nggak kayak manusia banget-bangetan, nggak kayak gitu loh. Sebenarnya lebih mencolok.
Nah datangnya tuh jadi tiba-tiba di sudut sini banyak, tiba-tiba di sudut sini banyak, kayak begitu. Ya aku lihat, cuman aku pikir udahlah, mungkin memang kayak begitu fenomena seperti itu. Karena aku kan ngeliat sambil santai, waktu itu sambil minum gitu deh, maksudnya minum apa ya, lupa saya ya. Minum jus ya lah, pokoknya minum jus lah seperti itu, karena aku santai kan, karena aku ikut menggerombol panitia. Nah selesai acara, jadi ada kayak juru kunci di situ ya. Memang nggak ngerti, memang aku saat itu ditunjukkan atau memang si juru kuncinya ini pas lagi bicara nggak ngeliat ada aku, kayaknya nggak ngeliat ada aku deh. Karena aku selalu kayak gitu ketika orang bicara rahasia, aku selalu ada di situ dan mereka nggak ngeliat ada aku. Nah aku denger tuh di situ tuh, dia ngomong sama salah satu panitia nih, yang seniornya, yang tanggung jawabnya. Dia bilang gini, udah beres ya, semua ya. Dia bilang gitu kan. Aku pikir udah beres ya, udah memang acara udah beres ya. Udah ya, syarat-syarat udah terpenuhin semua ya. Dia bilang gitu kan. Tamu-tamu lain sudah datang. Dia bilang tamu-tamu lain, dia bilang gitu. Tamu-tamu lain sudah datang, dia bilang gitu kan. Persyaratan-persyaratannya hanya seperti ini aja. Mereka minta pintu dibuka. Gitu. Terus kata si juru kunci itu, ya, ini kan untuk kemajuan kita bersama. Terus aku di situ bingung kan, udah ditanda-tandain. Jadi ternyata ketika mereka datang juga ditandai tempat-tempat khususnya. Jadi mereka nggak datang begitu dong, enggak. Jadi emang ada tempat-tempat khususnya yang buat mereka berkumpul lah, mereka berdiri gitu. Jadi yang aku lihat itu tempat kumpul-kumpulnya mereka. Jadi mereka nggak masuk lah. Jadi kalau udah ada kursi-kursinya gitu loh, Bib. Udah dikelompok-kelompokkan lah tempat-tempatnya gitu lah. Itu yang aku dengar seperti itu. Aku kaget kan, Nah aku baru nyadar tuh baru sekarang setelah dengar fenomena penonton gaib seperti itu. Sebenarnya waktu zaman aku sekolah tuh, kuliah tuh, aku udah pernah ngalamin. Masya Allah. Iya. Ya memang mau nggak mau ya, karena kita kan bersandingan dengan mereka gitu loh. Bahkan ada satu ulama pun bilang, kalau kita berbicara tentang masalah goib atau kita menyebutkan, misalkan kita menyebutkan dalam sisi ada kuntilanak nih, atau menyebutkan nama-nama goib lah atau apa, mereka pun datang saat itu. Jadi mereka pun kerasa gitu loh. Kayak dipanggil gitu ya. Kayak dipanggil gitu. Dan sebenarnya kalau untuk kita ya, untuk fenomena konser goib atau penonton goib, bukan konser goib, penonton goib, itu pun nggak cuma penonton goib aja dalam satu konser musik. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang di luar nalar, kayak orang, bahkan manusia pun kerja di alam goib itu ada. Jadi bukan goib nonton konser manusia, tapi ada juga manusia yang kerja di alam goib. Nah, itu terjadi, bahkan di kampung halaman saya itu ada. Di Pekalongan. Oh iya? Jadi dia kerja buat goib? Dia kerja di alam goib, bukan buat goib ya. Dia kerja di alam goib. Sekarang kalau saya telusuri ya, ada satu daerah di Pekalongan lah ibarat kata. Itu setiap pagi jam 6 itu banyak orang yang pakai sepeda ontel dengan pakai baju kayak seragam kerja ke satu jalan itu banyak yang masuk ke jalan itu. Ke jalur jalan itulah, aku nggak bisa nyebutin. Nanti insya Allah kita bisa survei ke sana langsung, kita bisa explore ke sana langsung. Itu masuk ke daerah itu, dan saat orang masuk ke situ, pas kita ke sana itu nggak ada yang namanya pabrik, nggak ada yang namanya perusahaan, nggak ada yang itu cuma jalan berliku-liku. Itu samping kanan sawah, samping kiri sawah. Itu lebih crazy sih. Nah, itu setiap jam 6 pagi atau 6 sore? Jam 6 pagi itu ke arah sana. Nah, nanti jam 5 sore waktunya orang pulang kerja, itu keluar dari jalan itu banyak lagi. Orang yang tadi masuk itu. Tadi pagi masuk? Jadi sama kayak kerja di tempat kita pabrik. Jadi jam 6 masuk, jam 5 itu keluar. Dan gitu ya? Saat kalau Habib kan penasaran zaman dulu tuh. Saya pingin tahu, maksudnya ini kenapa begini? Kok orang jam 6 ini berbondong-bondong ke jalur itu, terus keluarnya juga jam 5 sore berbondong-bondong dari jalan itu.
Cuma pas Habib telusurin di jalur itu nggak ada yang namanya pabrik, nggak ada yang namanya PT, nggak pernah ada yang namanya gedung besar orang untuk kerja di situ, nggak ada. Nggak ada ya. Kosong. Jadi ceritanya saat itu Habib penasaran dong ya. Dan itu kita cari sampai bolak-balik berpuluh-puluh kali. Dan itu nggak ada. Dan itu fenomena itu masih ada sampai sekarang. Wah, boleh dong kita Itu masih ada sampai sekarang. explore. Kalau orang Pekalongan pasti tahu lah. Pasti tahu jalannya mana, itu di mana, itu pasti tahu. Kalau yang ada yang nonton, penontonnya orang Pekalongan pasti tahu Itu itu boleh di tuh mana. yang orang Pekalongan silakan tulis di komen ya di daerah mana. Dan itu pun dulu Habib sekolah ada satu guru juga yang sering berdebat sama kita juga. Itu yang ngajarin kita bahasa Jawa aksoro Jawa lah, bahasa Jawa lemes gitu loh, yang aksoro Jawa Doto Sowolo, itulah pokoknya. Tapi juga agak susah bahasa lembutnya. Nah di situ beliau memang orang daerah situ asli, orang Pekalongan asli. Beliau juga maaf kejawen. Dan beliau pun bilang memang benar ada peristiwa orang yang kerja di situ, kerja di alam goib, dan nanti gajinya pun itu ngambil sendiri dengan takarannya, ya lo kerja sebulan sekian, tapi gajinya ngambil sendiri. Ngambil sendiri itu di... Nah, ngambil sendirinya itu nanti dia masuk ke dalam hutan, kata dia ada satu hutan. Nah di situ ada kendi emas, nah di situ ada uang. Nah, dia ngambil sejumlah haknya dia kerja selama sebulan. Misalkan 1 juta, ya dia ambil 1 juta. Kalau lebih, hilang itu orang. Hah? Orang itu hilang? Kalau misalnya dia curang gitu? Kalau dia curang, ya udah, dia nggak bisa balik ke alam manusianya lagi. Harus kerja di situ terus. Itu. Berarti dia sendiri sebenarnya sadar dong dia. Sadar bahwa dia kerja di alam gaib itu sadar sebenarnya. Luar biasa Cuman, loh. gimana lagi gitu loh. Saat ini nyari kerja susah, ada yang ditawarin seperti itu, ya dia ngikutin. Nah, untuk kalian di rumah, mau nggak kerja di alam goib? Ya itu bisa ke Pekalongan. Itu daerah Pekalongan itu jelas banget. Kalau itu saya benar-benar ngelihat, benar-benar jelas gitu loh. Kalau untuk konser penonton goib, ya saya ngalamin yang tadi kita main Marawis, ternyata kita dibilangin bahwa kita main di satu alam. Jadi kita berpindah alam. Bener kan kayak begitu kan? Habib rasanya tuh gimana saat itu? Ya ibarat kata kita cuman naik satu kendaraan, ya kita nurut aja, nggak boleh nengok ke belakang. Tiba-tiba kita udah tiba-tiba nyampe aja ke satu lapangan luas, kita main udah ada panggungnya di situ, udah ada soundnya pun di situ. Ya sama lah kayak dunia kita main Marawis, Hajir Marawis itu di situ. Tiba-tiba ya banyak orang penonton, pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, sama lah ibarat kata. Kayak kita aja ya? Sama kayak kita aja. Dan gitu kita main Marawis. Nah pulang pun seperti itu, ya dibilang, Beb sama kru, syukron kata dia, makasih banyak udah mau main di daerah situ, karena sebenarnya Habib dan anak-anak nih main di alam gaib lah, ada satu perayaan juga gitu loh, ada satu perayaan. Saat itu perayaan apa ya? Kalau nggak salah Maulid Nabi. Mereka pun ternyata juga merayakan Maulid gitu loh, Maulid Nabi Muhammad SAW. Di situ kita main, ya alhamdulillah. Nah, dan itu benar-benar dibayar, duitnya real, nggak berubah jadi daun kayak film Susana kan. Itu benar-benar real. Dan kita memang, cuman aura, ya bilang tadi, auranya itu lebih neken. Iya kan? Lebih beda ya? Lebih beda, karena memang, ya ibarat kata kita dimensi ketiga, mereka dimensi keempat gitu kan. Kita melewati satu dimensi gitu, otomatis perbenturan aura pun itu pasti ada gitu loh. Kayak kita ke tempat angker pun, yang kita bilang ke tempat angker pun kita pasti merinding dong. Iya, Itu kan benturan aura di situ. Kalau reaksi alamnya gimana? Yang rasain kan kalau aku kan tadi kan kayak ya bukan mencekam ya menjelang detik-detik konser tersebut. Aku bilang hujan terus kayak tadi kayak neken kayak kelengkup gitu loh, zep kayak diselimutin gitu loh. Yang aku rasain seperti itu. Nah, ini kayak biasa aja. Kayak biasa benar-benar, cuman memang kita agak
ada yang nyesek, ada yang apa. Cuman lama-lama kita beradaptasi ya di situ. Ya alhamdulillah kita main dengan baik, main sampai selesai. Udah kita Berapa pulang. lama tuh saat itu? Sekitar 2 jam sampai 3 jam. Wih, lumayan dong kalau tuh. Itu sama kayak konser musik berarti ya? Sama, hampir sama. Karena Marawis itu biasanya kalau di Pekalongan itu kita main itu dari jam 9 malam itu bisa sampai jam 12 malam. Bisa sampai subuh biasanya kalau zaman dulu itu. Kita main di situ. Dan itu alhamdulillah sebenarnya. Jadi nggak dipungkiri bahwa jin pun bisa menikmati, bisa ikut dalam konser tersebut, bisa memanggil konser untuk memanggil, ibarat kata membuat satu acara itu bisa banget. Iya. Bisa banget. Dan bukan konser aja sebenarnya, kayak kita Marawis. Dan juga kenapa ada satu orang bilang kalau zaman dulu tuh kalau nonton wayang harus sampai habis. Nah itu kenapa tuh? Karena apa? Di sini mereka tawasul, mereka manggil, dan yang nonton itu pun bukan hanya manusia aja. Iya, betul. Banyak, bahkan leluhur-leluhur pun, ruhnya pun ibarat kata nonton di situ. Makanya kalau jangan pulang sebelum selesai. Salah satunya menghormati. Karena masih ada beliau-beliau semua hadir di situ. Nah, itu pun seperti itu. Jadi bukan konser aja sebenarnya. Jadi banyak perihal-perihal di luar sana yang memang meliputi tentang spiritualis, meliputi tentang kehidupan alam gaib yang memang bisa bersandingan dengan alam kita, alam manusia seperti itu. Jadi seperti itu sahabat-sahabat di rumah. Jadi fenomena-fenomena seperti itu ya mungkin aja terjadi gitu loh. Karena memang tadi kayak Habib sendiri kan juga mengalami sebuah kondisi ketika Marawis ya. Nah, aku pun juga mengalami kondisi waktu di mana zamannya kuliah nonton konser. Dan ternyata ya mungkin setiap kota beda gitu ya. Saat itu yang aku alami nih Bib, makanya aku bisa ngambil kesimpulan bahwa memang kota tersebut tuh ingin maju. Gitu loh. Jadi mereka bikin event acara tapi memang model persyaratan acara yang dari kuncian itu seperti itu. Gitu. Jadi pas banget ada event, ya udah buat majuin semua kota tersebut. Iya, Karena terkadang nih malah justru pemimpinnya tuh tahu semua. Nah, itu dia. Pemimpin setempatnya tahu semua gitu loh. Cuman ya memang aku nggak bisa nyebutin nih nama lokasinya. Cuman ya pasti saat itu pemimpin tersebut, lokasi tersebut, kota tersebut tahu itu. Tapi bicaranya pakai kode. Nah, aku nggak ngerti nih. Mungkin dia nggak ngeliat aku di situ. Aku memang ditutup sama Tuhan. Biar tahu lah ibarat kata. Ada satu saksi lah. Iya, ada saksi. Karena memang saat itu yang pas detik-detik itu yang ngeliat tuh bener-bener aku. Karena kan yang lain kan pada sibuk. Aku masuk ke kelompok panitia. Ya mau nggak mau aku datang sebelum penonton semua datang dong. Ya kan, event tersebut. Ya aku duduk. Aku menikmati lah suasana situ. Suasana bang, kok datangnya begini penuh ntar sih, penuh gitu lah. Lucu deh. Kayak gitu kan. Apa memang mataku saja yang lihat atau memang semua yang lihat tapi nggak ngeh. Cuman ketika udah bintang tamu datang, boom, penuh. Itu benar. Ya mau nggak mau. Untuk mereka nggak ikut nyanyi gitu kok. Ya mau nggak mau. Lagu. Intinya. Lagu apa tuh kan karena konser kemana apa? Kotak ya? Apa ya? Dia ikut nyanyi. Dia apa lirik ya? Ya mungkin apa ya karena mereka menikmati. Pelan-pelan saja. Mereka menikmati juga kan. Mereka tahu lah. Mereka tahu orang. Tahu lirik ya? Tahu lirik pasti. Oh gitu. Berarti tuh kalau konser tuh golongan jin-jin yang gaul. Mungkin. Ya. Karena ya mau nggak mau jin pun ibarat kata jin tuh punya fashion juga gitu loh. Oke. Ibarat kata bukan kita aja manusia yang punya fashion, mereka pun punya fashion gitu ya, sebenarnya. lucu ya. Punya lifestyle sendiri lah ibarat kata. Dan banyak orang-orang pun bilang kemajuan ibarat kata lebih majulah kehidupan mereka daripada kita itu gitu. Aku setuju. Karena mereka sendiri ibarat kata mereka yang diciptakan awal kan oleh Allah yang Maha Kuasa gitu loh. Jadi kemajuan kehidupan itu lebih tinggi mereka daripada kita gitu loh. Kita ibaratnya masih ketinggalan zaman. Dia lebih update. Lebih update. Jadi banget. iPhone udah ada semua di sana. Lebih dari iPhone mungkin kan. Udah situ udah ada semua ya. Mungkin kan kita juga nggak tahu.
Orang guru saya sendiri bilang bahwa UFO itu ada. Iya, sama guruku juga ngomong gitu. Dan alien itu dari bangsa Jin. Iya, aku setuju. Itu loh. Jadi kita agak sedikit melencong nih ya, karena mungkin lebih banyak nanya alien seperti itu. Kalau berarti versi guru Habib sama versi guru saya sama, bahwa alien itu sebenarnya bangsa jin. Alien itu bangsa jin, dan bahkan sebenarnya ada planet jin sendiri. Ada satu planet jin itu yang namanya Azraq. Itu nama planet. Azraq ya. Di situ tentang kehidupan jin tuh di situ. Jadi ya ibarat kata lebih tinggi mereka daripada Tapi kita. kalau nggak salah pernah ada dibikin film luar deh, Azura kalau namanya. Banyak. Film Azura apa kalau nggak salah? Azraq, Matrix kan kalau nggak salah itu. Justru mereka tuh udah mencium duluan loh fenomena itu. Sekarang begini, apa namanya, film-film Hollywood atau film-film luar itu kan mengadaptasi dari ibarat kata dari perkataan firman-firmannya Allah Ta'ala. Iya, aku setuju itu. Itu mau nggak mau. Kayak film Avatar. Ya kan? Pengendali ini, pengendali itu. Terus apa? Bangsa ini, bangsa itu, sebenarnya kan dari peradaban agama Islam juga sebenarnya. Betul. Dari Al-Quran, dari mau tidak mau orang mau ngomong apalah, mau inilah, mau itulah, karena banyak, ya itulah, kadang netizen itu komen dengan semaunya dia, mengatasnamakan bahwa agama dia yang paling benar, itu kan yang nggak boleh sebenarnya. Iya, betul. Intinya kan seperti itu. Ibarat kata, kita ini kan harus saling toleransi, yang benar gitu loh. Kita dengan versi kita, mereka mau bahas dengan versi mereka, ya mereka bikin podcast aja sendiri gitu kan dengan versi mereka gitu loh. Itu sebenarnya. Jadi mau nggak mau, kalau misalkan fenomena penonton goib itu mau tidak mau ya pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada yang segerombolan besar, ada yang paling cuman beberapa doang, ada yang kayak versi satu kampung lah atau satu kota, itu ada semua, pasti ada. Dan memang pada saat itu tuh terbuka lah pintu goib tuh lagi kebuka, yang aku rasa seperti itu. Jadi aku bilang kan pas saat nonton itu ya, kok gini sih suasananya gitu. Pastilah. Memang kalau Habib bilang ada tekanan dari frekuensi udara atau alam, itu aku benerin gitu loh. Karena yang aku rasa juga, kok kayak gini ya suasana ya. Maksudnya heningnya tuh beda ketika mereka hadir dan mereka datang tuh, detik-detik itu beda Habib gitu loh. Makanya saya bilang ya ibarat kata begini, kayak misalkan orang yang pernah umroh lah. Kita ke tanah suci gitu loh. Kita ke Ka'bah, kita tawaf di Ka'bah. Belum tentu yang tawaf di Ka'bah itu manusia semua. Iya sih, benar. Ada bangsa jin semua di situ, ada bangsa malaikat juga di situ. Bahkan banyak burung-burung pun yang bertawaf di situ, kita nggak tahu makhluknya Allah, karena itu kan pusat. Iya. Ya begitu. Bahkan Rasulullah pun sendiri, makanya kayak saat kemarin bilang Ka'bah sepi, nggak ada yang tawaf, itu saya kurang percaya. Walaupun ada videonya. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri itu bilang saat Ka'bah, nanti kan tanda kiamat besar itu Ka'bah itu hancur. Ya kan, Ka'bah itu hancur. Dan Rasulullah itu bilang, saat Ka'bah hancur aja, itu masih ada yang tawaf di bekas Ka'bah itu masih ada yang tawaf di situ. Makanya dia bilang, wah masih ada yang tahu, itu nggak tahu dari bangsa jin, nggak tahu dari bangsa malaikat, nggak tahu dari apa. Itu yang apa, ibarat kata yang mulia aja sekelas kita tawaf umroh atau haji pun, mereka pun bangsa goib atau bangsa jin pun ikut di situ gitu loh. Apalagi yang cuman sekelas konser. Gitu loh. Benar. Dan mereka juga pasti ada yang suka juga gitu loh. Karena sama aja sebenarnya. Tapi aku setuju sih Habib yang masalah di mana, di Mekah ya. Karena aku juga ngalamin itu. Waktu tahun berapa itu kan aku berangkat sendiri, terus kabur nih dari rombongan. Karena aduh, waktunya tuh jedanya terlalu lama gitu. Zikir udah nih, wirid udah, mau ngapain lagi gitu kan. Sebentar, ini miring. Ini spiritual doll. Spirit doll. Iya, spirit doll tuh. Nah, terus udah gitu, akhirnya aku kabur nih dari rombongan ya kan, kabur dari rombongan. Terus
kebetulan saat itu tuh pintu menuju ke mana ke Ka'bah itu banyak yang tutup, hanya satu pintu. Saat itu aku pikir ya Bismillah aja gitu kan. Tiba-tiba aku nyampe ketemu pintunya. Nah, pas aku mau menuju ke Ka'bah itu putarannya tuh besar banget, kenceng banget. Dan anehnya kok manusianya tuh tingginya sama semua dan tinggi banget. Aku bilang ini dari negara mana ya? Aku bilang itu sekali lagi itu dia. Aku tuh kadang-kadang suka dilihatkan sesuatu dalam keadaan aku lagi blow on gitu loh. Dalam keadaan aku lagi apa ya? Ibarat kata ngeblank lah. Ngeblank, lagi dalam keadaan ngeblank. Justru aku sering diliatin fenomena-fenomena kayak gitu loh. Aku kucuk, aku jalan, bilang ini bangsa mana ya? Aku bilang gitu. Karena tinggi-tinggi banget dan laki semua yang aku lihat. Nggak ada satupun perempuan. Ya aku jiper dong. Mau ke tengah menuju ke Ka'bah. Gimana ceritanya? Berarti kan otomatis logikanya saya harus pecah jalan dong. Sedangkan ini putarannya tuh kenceng, putarannya kenceng. Terus begitu orangnya gue tinggi-tinggi banget. Bukan ukuran manusia pada Indonesia nggak mungkin, Asia nggak mungkin. Dan aku tahu deh kayak orang-orang Bangladesh kayak gimana sih tingginya, Irak aku tahu deh. Nah ini lebih tinggi lagi. Terus aku bilang gini, kayaknya gue nggak mungkin. Tiba-tiba nih Beb, dirilah seorang laki-laki di pinggiran, ganteng banget. Gantengnya tuh belum pernah aku lihat. Kan sering tuh model-model di Amerika di mana, tapi gantengnya beda gitu loh. Maksudnya ganteng bersahajah gimana sih yang ngeliat dia kok damai banget gitu kan. Dia diri Beb di situ. Nah, terus aku kan karena dia tinggi banget jadi aku nongolnya sampai begini kan. Terus dia ngasih kode ke aku kayak ikutin saya. Jadi aku tuh disuruh ngikutin di belakangnya dia. Ya, aku nurut aja gitu kan. Aku pikir karena pikiranku saya mau cium Hajar Aswad saat itu. Pikiranku nggak ada apa-apa, niat saya cuman ya Allah, ridhoilah saya untuk saya mencium Hajar Aswad. Anggap aja itu oleh-oleh buat saya. Terus saya langsung salawat Ibrahim kan. Sepanjang di sana itu menjelang saya mau ketemu pintu menuju Ka'bah tuh saya hanya salawat Ibrahim. Ya terus udah tiba-tiba dirilah seorang laki-laki di situ. Terus dia ngasih kode ke saya, ikuti saya. Akhirnya pakai matanya, tapi mulutnya nggak bicara, Bib. Tiba-tiba saya ikutin di belakangnya. Dia pecah dong tuh barisan. Yang tadinya putarannya tinggi seperti itu, akhirnya barisan kepecah. Jalan saya di belakangnya. Jalan di belakangnya, dan saya tuh bukan nggak sadar, saya jalan. Tiba-tiba tuh Hajar Aswad tuh di depan mata saya, udah di sini, di muka sedikit. Saya masukin semua muka saya ke situ kan. Kok dalam hati saya gini, kok saya nggak ditarik-tarik ya? Kan berebutan kan mau cium itu kan. Saya pikir kan saya tuh lama banget sampai muka saya sampai leher masuk. Bayangin aja, sampai leher masuk semua dan lama banget di situ. Ada kali 5 menit lebih. Kan tuh lama kalau untuk cium Hajar Aswad. Iya, lama banget. Alhamdulillah. Iya, saya berpikir gini, kok gue gak ada tarik-tarik ya? Berharap ada yang narik, gak ada Habib. Kayak dikasih ruang, yaudah kamu cium sepuas-puasnya. Akhirnya pas saya nengok, dia gak ada. Tapi jalur itu kebuka, ya saya keluar lagi. Teng, udah saya udah. Saya bilang, ya udah saya terima kasih siapapun engkau, tapi saya ngerasa yang boleh dong GR sekali-kali dikit. Saya bilang ya Bapak Ibrahim terima kasih banyak. Udah saya pergi langsung. Ya gitu kan. Alhamdulillah karena ya itulah kalau misalkan kita di sekelas itu aja gitu loh. Pengalaman spiritual itu pasti ada, apalagi ya sebalik lagi dalam hal hanya sekecil itu loh, konser lah ibarat kata. Ya pasti ada lah yang mereka menikmati itu juga. Dan satu sisi lagi kembali bahwa mau tidak mau kita ini berdampingan sama mereka. Itu aja. Mau tidak mau, siapapun orang yang bilang nggak percaya jin, nggak percaya bangsa inilah, bangsa itulah, itu mereka itu berarti tidak meyakini bahwa adanya ciptaan Allah yang lain. Oh sebenarnya. Iya dong. Kuasanya Gitu. Allah, Kuasanya Allah terserah itu. aku, kata Allah. Aku mau menciptakan apapun itu ya terserah aku. Karena tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah kan, Beb. Nah itu dia, mungkin para penonton ada yang punya pengalaman jadi salah satu penonton yang bersandingan dengan penonton goib, bisa komen. Ya silakan komen ya di situ ya. Tapi ya pokoknya gitu bahasanya enak-enak aja. Ya, Gitu. terserah lah namanya netizen kan. Begitu aja. Intinya kita memberikan satu informasi yang ya dengan kita yang kita alami, dengan pengalaman kita, dengan keilmuan kita, dengan apa yang kita punya, ya inilah yang kita share, insya Allah jadi bermanfaat. Insya Allah. Bisa jadi ilmu, bisa jadi pengalaman kalian juga. Intinya dukung terus channel Feni Rama. Jangan lupa subscribe,
share, like, and comment. Yes, terus jangan lupa tuh loncengnya dibunyiin ting 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 ting. Biar tahu. Ya, biar tahu kalau update-updatean kita, terbaru. video-video terbaru kita gitu kan. Nah, jadi itu dia kebetulan nih cerita yang malam ini nih Habib juga udah pernah ngalamin, aku juga udah pernah ngalamin, dan ternyata di sebuah kondisi juga di luar itu kayak tadi di Mekah aku juga ngalamin. Jadi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin kalau di saat Allah berkehendak. Siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah, itu aja. Mungkin nanti kita bisa cerita TV ini bisa menceritakan pengalaman yang ada di Tanah Suci. Wah, boleh, Bisa boleh. nanti ya. Satu segmen nanti khusus menceritakan tentang perjalanan TV ini umroh. Ya, napaktilah di sana ya. Banyak Wah, banyak sekali. kejadian spiritual yang mungkin bisa jadi mungkin ada penonton yang pernah mengalami itu juga. Boleh. Atau untuk sharing itu kan bisa lah nanti. Boleh lah untuk penonton-penonton saya ceritain deh, nggak apa-apa deh. Walaupun tuh Karena sebenarnya tuh belum pernah diceritakan di mana-mana. Ya. dan memang kenangannya tuh banyak banget ketika saya umroh itu, dan fenomena-fenomena apa aja Tuhan tuh benar-benar melihatkan sebuah fenomena yang luar biasa dalam catatan kehidupan saya itu ya ketika saya di Mekah dan Madinah. Makanya saya selalu merasa ketika saya ke sana umroh, saya ngerasa pulang kampung. Jadi dua tempat apa nih? Biar nanti ya. penasaran. Oke. Lanjut lama lagi Iya, gitu. oke, benar. Pokoknya intinya dua tempat yang buat saya pulang kampung. Pertama, Pelabuhan Ratu. Kalau saya ngerasa ke sana, saya kayak pulang kampung. Kedua, ketika saya umroh ke Mekah Madinah, tuh saya ngerasa pulang kampung. Nah, itu nanti bisa kita ulas. Mau yang Pelabuhan Ratu dulu atau mau yang Mekah atau Madinah dulu. Bisa komen, bisa masuk Telegram kita, dan juga yang punya pengalaman, yang punya rekomendasi tempat-tempat angker yang bisa kita eksplorisasi atau cerita-cerita yang kita bisa ulas, bisa masuk ke Telegram kita ya. Betul. Telegram TV ini apa? Telegramnya namanya? Sahabat Feni Rama. Bisa masuk ke situ. Nah, situ kalian bisa komen, kalian bisa share, kalian bisa nanya pengalaman apapun di situ. Insya Allah saya atau Teveni bakal jawab pertanyaan Anda, dan insya Allah ada tempat-tempat yang kalian rekomendasi, kita bisa ke sana dah ya. Iya. Untuk explore di sana. Iya, gitu. betul. Nah, tempat yang terpilih, misalnya kita ada banyak tempat nih yang masuk ke kita, tempat yang terpilih, dia akan kita ajak konten bareng. Nah, kita bisa Gitu. ajak konten bareng, Explore bareng. jadi bisa merasakan lah. Nah, bagaimana bisa merasakan nih apa ini settingan atau bukan, hoax atau bukan. Nah, nanti si penonton ini akan bercerita kepada teman-teman semua yang ada di rumah atau yang ada dimanapun berada. Jadi kita pilih nih siapa yang terbaik. Udah ada satu yang kepilih dan daerahnya bagus banget. Belum pernah ada yang itu, Habib belum pernah ada yang explore di sana. Dan saya tertarik banget sama tempat ini di daerah Bogor gitu kan. Ini udah kepilih, dan memang saya bilang kalau udah kepilih ya dia akan ikut explore bareng kita. Explore bareng, insya Allah. Nanti kita ke sana. Ya. Ikutin terus channel Feni Rama. Yes. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Oke? Kita pamit berdua. Terima kasih banyak untuk para penonton yang udah hadir, dan terima kasih banyak untuk Habib udah bersedia untuk menemani saya selalu. Oke, selamat bahagia, selamat malam karena sini udah malam. Berbahagia selalu. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin bila Allah berkehendak. Kun fayakun. Siapapun manusia tidak bisa menghalangi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.